Pemirsa, Pemkot Pekalongan bakal buka 142 formasi P3K tahun 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Republik Indonesia telah menyetujui usulan pemerintah Kota Pekalongan terkait pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023, di mana dari 170 formasi yang diusulkan di tahun 2023 ini, pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan kuota sebanyak 142 formasi, baik untuk tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, atau nakes, dan tenaga teknis. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumori, saat ditemui tim Batik TV Rabu siang menjelaskan bahwa dari 142 formasi itu terdiri dari 105 guru, nakes sebanyak 4 formasi, dan tenaga teknis tersedia 33 formasi. Menurutnya jumlah yang disetujui memang lebih sedikit dari jumlah yang diusulkan pemerintah kota beberapa bulan lalu. Anita menyebutkan dari 33 formasi tenaga teknis yang disetujui itu, diantaranya untuk jabatan Pranata Komputer, Pranata Kehumasan, Pranata SDM Aparatur, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Asisten Statistisi, dan jabatan di Pemadam Kebakaran atau Damkar, baik level pemula, pratama maupun terampil dari jenjang pendidikan SMA, D3 hingga S1. Terkait rangkaian jadwal pengadaan P3K tahun 2023 dimulai dari pengumuman seleksi pada tanggal 16 hingga 30 September. Pendaftaran seleksi dari tanggal 17 September hingga 6 Oktober. Kemudian dilanjutkan seleksi administrasi, kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi. Selanjutnya ada masa sanggah dan pengumuman pasca masa sanggah. Untuk P3K 2023 itu yang di-ACC oleh Kemenpan itu untuk guru 105, kemudian untuk tenaga kesehatan 4, dan untuk yang tenaga teknis itu 33 formasi. Berarti lebih banyak? Lebih sedikit. Ya, untuk nakes itu kan kita mengusulkan 5, ternyata cuma di-ACC 4. Kemudian teknis itu kita mengusulkan 60, di ACC 33. Jadi untuk yang formasi, untuk yang di tingkat kelurahan itu tidak ada yang di ACC. Meliputi apa aja untuk yang teknis itu? Yang teknis mungkin beberapa saja ya, karena kan banyak. Ada yang Pranata Komputer, Pranata Kehumasan, kemudian juga ada Pranata SDM Aparatur, terus itu ada yang levelnya pertama, ada yang levelnya terampil ya. Kemudian ada yang di Parputpora itu Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, itu juga ada. Antara lain itu. Untuk pendidikan sendiri dari pendidikannya, oh ya, yang untuk Damkar itu SMA karena pemula. Damkar, kemudian kalau yang Pranata Kehumasan, kemudian SDM Aparatur, Adiatama itu S1. Kemudian yang Pranata Komputer itu ada yang S1, ada yang D3. Terus ada asisten statistisi, itu juga berarti D3 juga. Kemudian untuk seleksinya kapan? Mulai serentak atau Untuk pengumuman itu tanggal 16 sampai 30 September. Nah, kemudian pendaftaran dari tanggal 17 September sampai 6 Oktober. Nah, sesudah itu kan seleksi administrasi. Dan seleksi administrasi di situ nanti ada masa sanggah juga. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah. Nah, setelah itu ketahuan jumlahnya berapa sih yang mau ikut seleksi. Nah, kemudian baru ada pengaturan terkait nanti tempat seleksinya di mana. Nah, untuk seleksinya sendiri itu dari tanggal 5 sampai 29 November, seleksi kompetensi teknisnya. 5 sampai 29 November. Kemudian kalau ada seleksi tambahan itu diberi kesempatan 10 November sampai 1 Desember. Itu mungkin untuk yang jabatan fungsional tertentu yang memerlukan seleksi tambahan, dan itu seleksi tambahan pun nanti dari panitianya juga yang
harus menentukan nanti model seleksinya seperti apa. Nah, sampai sekarang pun dari Kemenpan maupun BKN itu juga masih mempersiapkan itu. Termasuk Kementerian Kesehatan hari ini masih ada Zoom kaitannya dengan penjelasan SE kaitannya pengadaan tenaga kesehatan. Berarti kalau yang tenaga kesehatan kan memang syaratnya harus sudah masuk dalam SIS Iya. itu ya. Iya. Sama guru sudah yang ikut Guru itu yang sudah lolos passing grade. Itu memang kami diminta mengoptimalkan itu, memaksimalkan itu, menghabiskan dulu yang sudah lolos passing grade. Karena sebenarnya kami kan juga membutuhkan guru di luar yang sudah lolos passing grade. Contohnya guru pendidikan agama Katolik. Itu kan tidak ada di kita yang lolos passing grade, berarti kan harus buka formasi. Tapi ternyata kemarin kebijakan dari Menpan itu menghabiskan dulu yang lolos passing grade. Sehingga ada kebutuhan guru yang belum bisa dipenuhi. Untuk P3K ini nanti tesnya serentak nggak sih Bu sama yang CPNS tanggalnya itu? Tanggalnya serentak kan, kisarannya untuk tes itu kan tadi ya tanggal 5 sampai 29 November. Tinggal nanti jadwalnya dia di lokasinya di mana, terus tanggal berapa seperti itu. Tapi sama itu apa untuk jangka waktunya. Berarti masyarakat itu hanya ada satu pilihan ya, entah ikut P3K atau CPNS. Iya, karena kan kita gambling juga ya kalau mau ikut dua-duanya. Siapa tahu tesnya bersamaan, tapi juga kita belum tahu ya kalau misalkan dia ngelamar P3K di kota A, kemudian ngelamar CPNS di kota B. Nah, itu terus kemudian waktunya ternyata waktu tesnya berbeda, itu memungkinkan atau tidak kelihatannya kita belum sampai ke situ. Untuk portal pendaftarannya itu belum ada ketentuan dari Belum sampai segitu karena nanti mungkin setelah itu di seleksinya akan muncul juga, kita juga belum tahu. Kalau untuk P3K ini kan syaratnya berbeda dengan CPNS kan bisa untuk fresh graduate ya. Nah, ini mungkin Kalau kalau CPNS fresh graduate, kalau yang P3K itu kan ada pengalaman kerja minimal berapa? 2 tahun. 2 tahun. Terus ini juga kemungkinan nanti akan ini ada mengakomodir untuk yang non ASN. Itu kemungkinan nanti rekrutmennya itu akan ada persentase yang untuk non ASN itu 80%, kemudian untuk pelamar umumnya 20%. Tambahan nilai atau gimana itu? Jadi dari 100% formasi itu berarti yang 80% itu nanti akan diisi oleh tenaga non ASN yang sekarang sudah bekerja di pemerintah. Yang kemarin datanya kita masukkan ke Kemenpan di 2022 itu. Nah, kemudian untuk yang 20% itu bisa dari pelamar umum, misalkan dia bekerja di perusahaan apa, yang kemudian secara kriteria, secara persyaratan memenuhi, itu bisa juga masuk. Berarti kan 80% itu kan cukup tinggi Ibu. Berarti Kalau dari 33, 80%-nya kan berarti sekitar berapa? 26. Berarti memang ada prioritas. Ada prioritas karena memang dari Menpan itu juga ingin supaya tenaga non ASN yang ada di daerah itu juga bisa dikurangi melalui. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.